guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia adalah bahasa yang dipinjam dari Sumatera. Tapi banyak kosakata yang sudah berbeda dengan bahasa Melayu asli. Bahasa Melayu Malaysia sebenarnya tidak murni lagi. Bahasa Melayu juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Bagi orang Indonesia, sejumlah kosakata bahasa Melayu Malaysia terdengar lucu dan aneh. Perbedaan itu amat tampak, misalnya dalam penggunaan bahasa Melayu di ruang publik. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Yang rambu merah itu ada tulisan kawasan persendirian. Maksudnya daerah ini adalah milik pribadi, bukan fasilitas publik yang disediakan pemerintah. Lalu di situ ada dua gambar ya. Yang pertama dengan tulisan dilarang menjajah tanpa kebenaran. Nah, di sini maksudnya kalau dilihat gambar mungkin bisa ditebak juga, dilarang berjualan tanpa izin. Kemudian yang di bawah itu dilarang menunggang e-scooter, e-bike, motosikal, dan basikal. Rasanya juga itu cukup jelas, tapi mungkin cuman motosikal itu sepeda motor, basikal itu sepeda. Karena kalau di Malaysia kata-kata serapan itu sering diterjemahkan sesuai dengan bunyinya, bunyi aslinya. Lalu yang di sebelah kanan itu rambu yang kuning, zon kunci. Nah, itu dari gambarnya bisa ditebak karena tidak boleh parkir motor di situ. Kalau parkir motor akan dikunci dan itu ada denda RM100. Rambu berikutnya, nah itu ada gambar mobil diderek, lalu ada tulisan zon tunda. Nah, di sini tunda bukan berarti kita menunda-nunda, tapi zon tunda di sini adalah towing zone. Jadi zona untuk menderek mobil kalau kita parkir sembarangan di situ. Ya, sama larang biasanya ya, dilarang meletak motosikal. Maksudnya dilarang parkir sepeda motor. Nah, yang ini rambu berwarna biru. Ini informasi bahwa di sini rak basikal. Jadi ini adalah tempat kita bisa memparkir sepeda kita. Nah, ini ada rambu dengan tulisan kios pelancongan, lalu ada tulisan I. Jadi I itu menunjukkan bahwa ini adalah tempat untuk bertanya, jadi untuk informasi gitu ya. Jadi kios pelancongan di sini kios bukan tempat berjualan, tetapi adalah semacam tempat yang kita bisa bertanya. Jadi kalau kita turis, pelancongan di sini turis ya, kita bisa bertanya informasi tentang turis. Ada terjemahannya baggage locker. Jadi ini adalah tempat kita menitipkan barang atau tas kita di dalam locker. Kemudian yang juga menarik itu yang di tulisan yang di bagian hijau itu ada tulisan polisi peti simpanan bagasi. Nah, ini jangan salah, polisi di sini tidak sama artinya seperti polisi bahasa Indonesia. Jadi polisi di sini adalah dari bahasa Inggris policy, karena kalau bahasa Malaysia kata dari bahasa asing itu diserap sesuai bunyinya. Jadi policy jadi polisi di sini. Jadi maksudnya adalah kebijakan atau aturan tentang penitipan barang ini. Begitulah guys kosakata bahasa Melayu yang digunakan di ruang publik. Bahasa Melayu Malaysia juga tidak murni lagi karena banyak sekali menggunakan serapan bahasa asing, terutama dari bahasa Inggris. Hal ini berbeda dengan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah di Indonesia. Banyak serapan dalam bahasa Melayu Malaysia itu terlihat betul dalam kosakata teknis. Misalnya mengenai onderdil sepeda motor. Sedikit sekali bahasa Melayu yang asli. Yuk kita simak video berikut ini. Ini namanya di Malaysia yang putih ini rem. Ada yang rem bintang kan? Rem bintang kalau orang bilang. 3 batang. Oh, rem 3 batang. Kalau orang sini. Oh, dari kira batang lah. Ada yang 4 batang kan? 5 batang. Ya, ada yang 8. 8. Oh, jadi 6. Jadi dia ini dibilang rem. Ini namanya rem. Kalau ini yang di luar? Tayar. Tayar. Ini namanya tayar. Kalau di Indonesia ini namanya ban. Yang hitam ini namanya ban. Kalau yang putih ini di Indonesia namanya velg. Nah, itu yang kalau kau pegang itu apa? Rantai. Rantai. Oh, rantai sama. Indonesia pun
bilang itu rantai. Jadi di Malaysia pun itu namanya rantai, sama saja. Yang ini yang berbeda, ini brake drum, kalau di Indonesia namanya tromol. Ini di Indonesia velg, kalau di Malaysia namanya rem. Kalau di Indonesia ini ban luar, kalau di sini tayar. Kalau yang bagian dalamnya di Malaysia sebut tiup, kalau Indonesia sebut ban dalam. Kalau ini Exhaust. apa? Exhaust. Oh, exhaust. Kalau di Malaysia ini sebutnya exhaust. Sebenarnya ini bahasa Malaysia kurang lebih bahasa Inggris semua kan. Kayak ini brake. Kalau yang ini exhaust. Kalau di Indonesia ini namanya dipanggil knalpot. Knalpot ini namanya. Kalau di Indonesia ini Number plate. number plate berarti sama dengan di Indonesia. Cuman kalau di Sulawesi, Provinsi Sulawesi suka sebut DD, nomor DD, karena biasanya di sini DD tulisannya kalau di Sulawesi. Jadi ini namanya plat number, jadi kurang lebih sama dengan di Indonesia. Ini Tempat duduk, kerusi. kerusi atau tempat duduk. Kalau di Indonesia ini namanya saddle. Indonesia menyebut tempat duduk, kalau Malaysia sebut tempat duduk atau kerusi. Kalau di Indonesia ini sebutnya saddle. Apa lagi ya? Tempat ini? Berarti di Malaysia ini sebut brake, handbrake kan? Kalau bahasa Inggrisnya orang sebut handbrake, ini brake. Biasa disebut brake depan, yang itu pula brake belakang. Kalau Indonesia sebut yang ini rem. Rem depan. Dan itu yang ini rem belakang. Kalau Indonesia sebut ini rem, kalau Malaysia pula ini rem, yang ini. Yang ini yang rem. Malaysia pula yang ini sebut rem. Ini Malaysia sebut Indonesia sebut ini rem, kalau Malaysia ini rem. Jadi ini Indonesia ini baru bilang rem. Jadi, kalau yang ini res. Kalau Malaysia bilang ini res. Kalau di Indonesia ini gas. Jadi saya mau cerita di sini teman-teman. Dulu ada cerita lucu, saya pernah pertama kali waktu datang ke Malaysia itu, saya dibonceng sama kawan orang Malaysia. Saya bilang, kenapa pelan betul? Gas sikit, gas. Jadi kawanku yang bawa motor ini terkejut dia. Gas? Mana ada gasnya motorku? Karena setahunya itu kalau orang Malaysia itu cakap gas atau nitro. Apalagi orang bilang sini nos. Kalau orang Malaysia itu cakap gas itu nos. Jadi kawanku terkejut tuh hari. Dia bilang, mana ada motor ada gasnya. Begitulah guys perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Melayu Malaysia ternyata banyak sekali serapan dari bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga banyak serapan. Karena itulah kami tidak menamakannya dengan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.